Kembali lagi di tutorial DevOps dunia nyata. Oke, kita lanjutkan tutorialnya teman-teman. Kali ini kita akan bahas tentang ini ya, load balancer. Mungkin teman-teman yang sudah bergelut dengan server sering dengar istilah load balancer ya teman-teman. Kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih artinya adalah penyeimbang beban ya. Nah, apa itu load balancer? Saya akan jelaskan sedikit tanpa panjang lebar ya teman-teman. Kalau dijelaskan panjang lebar bakal 2 hari nggak kelar-kelar ya. Oke, saya jelaskan. Nah, ini ilustrasi load balancer ya teman-teman. Jadi load balancer itu seperti artinya adalah penyeimbang beban ya teman-teman ya. Nah, server wallace.com itu kan sekarang masih pakai satu server ya. Nah, ketimbang pakai satu server ya, saya bisa bikin lebih dari satu server, 2 atau lebih ya teman-teman, untuk menyeimbangkan beban server teman-teman ya. Di ilustrasi ini saya pakai 2 server teman-teman, server pertama dan server 2 dengan load balancer di depannya ya. Jadi saya akan ilustrasikan di sini teman-teman ya. Nah, ada Budi yang akan mengunjungi website wallace.com teman-teman. Nah, pada saat membuka browser dan mengetikkan wallace.com, si Budi ini akan diarahkan ke server 1. Kemudian si Budi merefresh browsernya. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah load balancer akan mengarahkan lagi ke server yang kedua. Nah, ini ilustrasi kalau pengunjungnya hanya 1 orang, hanya Budi saja ya. Nah, sekarang gimana kalau pengunjungnya 2 orang? Contoh, Budi mau mengunjungi server wallace.com ya. Maka ketika mengetikkan wallace.com di browser, Budi akan diarahkan oleh load balancer ke server 1. Kemudian ada si Banu, teman-teman. Banu mau mengunjungi server wallace.com, juga mau mengunjungi website Wallace ya. Ketika mengetikkan di browser ya, maka Banu akan diarahkan oleh load balancer ke server yang kedua, karena server kedua ini masih kosong. Server yang pertama sudah ada si Budi. Nah, si load balancer akan membagi beban ke server yang masih kosong ya. Itu ilustrasi dari load balancer yang bisa membagi beban teman-teman. Dalam hal ini beban pengunjung. Jadi beban akan ditanggung rata oleh 2 server atau lebih. Nah, berikutnya teman-teman, contoh penggunaan load balancer itu apa sih? Nah, contohnya pada saat ketika kita mengadakan flash sale teman-teman ya. Contoh di sini Wallace mau mengadakan flash sale teman-teman. Pengunjung otomatis akan banyak sekali yang mengakses. Nah, si load balancer akan tahu bahwa pengunjungnya banyak nih ya. Ini misalkan ada 100 user bersamaan mengunjungi website wallace.com teman-teman ya. Maka load balancer akan mengarahkan pengunjung ke setiap server yang ada di belakang load balancer ini teman-teman. Jadi si load balancer ini yang bertugas membagi beban server. Jadi kalau misalkan di sini ada 10 orang di server 1, maka load balancer akan mengarahkan orang berikutnya ke server yang kedua. Dan seterusnya ya. Itu tadi contoh ilustrasi load balancer ya teman-teman ya. Kenapa harus pakai load balancer teman-teman ya? Yang pertama jelas itu bisa membagi beban kerja server teman-teman ya, karena ada banyak server di belakang load balancer ya. Kita bisa setup banyak server di belakang load balancer. Yang kedua adalah fleksibel dalam menangani traffic besar dan traffic kecil teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengatur, misalkan besok saya akan mengadakan flash sale, kira-kira pengunjungnya akan banyak nih ya. Maka teman-teman bisa bikin banyak server di belakang load balancer. Kemudian ketika flash sale-nya sudah selesai ya, maka teman-teman bisa mengurangi lagi server di belakang load balancer. Yang berikutnya adalah meminimalisir downtime ya. Jadi si load balancer ini dia punya fitur health check teman-teman.
Jadi dia memastikan servernya sehat dulu ya, sudah siap dulu sebelum bisa dialiri traffic user, teman-teman. Yang berikutnya ada pepatah yang mengatakan server kecil yang banyak itu lebih baik daripada satu server yang besar ya, teman-teman. Seperti ilustrasi di sebelumnya ya. 10 server di belakang load balancer ya, itu lebih baik ketimbang punya satu server yang katakanlah CPU-nya besar tapi cuma satu, teman-teman. Ya. Jadi istilahnya punya 10 server masing-masing satu core itu lebih baik ketimbang punya satu server dengan 10 core CPU. Yang berikutnya yang paling penting adalah menghemat biaya, teman-teman. Karena kita bisa fleksibel menentukan jumlah server. Ya. Kayak tadi di poin nomor 2, kita bisa menentukan jumlah server, misalkan besok mau flash sale. Kemudian kita tambah servernya untuk flash sale. Kemudian pada saat udah normal lagi, kita kurangi servernya. Ya. Oke. Berikutnya kita akan demo, teman-teman ya. Nah, di demo kali ini saya akan buat 2 server di belakang load balancer ya, server 1 dan server 2. Ya, seperti sebelumnya. Kita akan pakai website Wallace, teman-teman. Nah, yang berbeda kali ini apa? Kali ini kita akan buatkan load balancer dan kita akan buatkan sertifikat ini, teman-teman, sertifikat SSL ya. Jadi kalau sebelumnya teman-teman bisa lihat di sini belum ada sertifikatnya ya, masih tidak aman, kurang aman, ada peringatan di sini. Nah, load balancer ini bisa menangani sertifikat, teman-teman. Ya, sertifikat SSL. Jadi kita akan demo juga buat sertifikat SSL. Oke, langsung aja teman-teman, kita akan ke demo. Oke, kita akan lanjutkan ke demo membuat load balancer, teman-teman. Tapi sebelum buat load balancernya, teman-teman, seperti yang kita lihat di diagram ini ya, saya akan buat 2 server, teman-teman, server 1 dan server 2. Nah, yang sekarang ini, teman-teman, kalau kita lihat di Wallace, Project Wallace ya, di sini masih hanya ada 1 server, teman-teman. Artinya kita akan bikin server 1 lagi, server yang kedua. Ya, sebelum itu kita akan bikin servernya dulu lagi ya, 1 server lagi. Oke, ini dia, saya ambil dari snapshot, teman-teman ya, biar sama. Saya ambil dari snapshot. Oke, pakai yang basic. Singapura, ininya production. Terus SSH key pakai master key. Nah, ini namanya saya kasih nama Wallace 2 ya, teman-teman, karena ini server yang nomor 2. Nah, projectnya udah di Wallace, teman-teman. Oke, kita buat. Oke, loading ya. Nah, kita akan skip dulu, teman-teman. Nah, ini udah jadi ya servernya. Sekarang kita punya 2 server, teman-teman. Server Wallace yang pertama dan server Wallace yang kedua. Sebelum kita bikin load balancer, kita akan bikin ininya dulu nih, teman-teman. Subdomainnya ya. Di sini saya pakai subdomain store.wallace.com. Nah, kita akan bikin subdomainnya dari menu networking, domain. Kemudian kita pilih domainnya Wallace. Nah, kita masukkan subdomainnya, teman-teman. store.wallace.com. Direct to, untuk sementara kita arahkan ke yang ini dulu, teman-teman. Kita arahkan ke Wallace yang pertama ya. Nanti kita akan rubah ke pengaturan selanjutnya. Oke, ini udah. Berikutnya kita akan buat load balancernya, teman-teman. Oke, membuat load balancernya kita ke networking juga, teman-teman. Nah, ini udah diarahkan otomatis ke load balancer ya. Kita akan buat load balancernya. Oke, kita pakai yang small dulu, teman-teman ya. Terus di Singapura regionnya. VPC-nya kita pakai yang ini, yang production VPC ya.
Nah, ini dropletnya nih teman-teman. Jadi load balancer ini akan diarahkan ke server yang mana ya. Load balancer ini kan akan diarahkan ke server Wallace 1 dan server Wallace 2. Ya, kita tinggal tambahkan di sini Wallace 1 dan Wallace 2. Ya, artinya load balancer ini mengarah ke server Wallace yang pertama dan server Wallace yang kedua. Berikutnya adalah ininya teman-teman, forwarding rules-nya. Nah, karena di demo kali ini kita mau pakai HTTPS ya teman-teman. Kita akan bikin ininya teman-teman, HTTPS-nya ya, sertifikat SSL-nya. Jadi di sini kita pilih yang HTTPS ya teman-teman. Terus dropletnya ya, dropletnya itu kita pilih yang 80 teman-teman ya, karena dropletnya kan di port 80 ya. Jadi yang punya sertifikat nanti adalah si load balancernya teman-teman. Jadi kita nggak perlu install sertifikat di server, tapi kita akan install sertifikat SSL-nya di load balancer. Oke, lanjut. Berikutnya adalah ini teman-teman, advanced setting. Kita bisa buka atau kita bisa tutup ya. Advanced setting algoritmnya teman-teman, kita pilih round robin ya teman-teman ya. Di sini ada round robin dan list connection. Teman-teman bisa baca di sini. Kalau teman-teman masih kurang paham juga apa itu round robin, teman-teman bisa googling ya. Kalau saya jelaskan di sini nanti nggak kelar-kelar tutorialnya teman-teman ya. Terus sticky session apakah none, apakah pakai cookies. Ya, sticky session ini juga nanti kalian teman-teman bisa googling apa itu artinya sticky session, tapi kali ini saya akan pilih none aja teman-teman ya. Kemudian ini yang paling penting nih teman-teman, health check, seperti yang tadi saya jelaskan ya teman-teman, bahwa load balancer punya fitur health check. Jadi si load balancer ini akan ngecek ke servernya teman-teman, ke server apakah protokol HTTP-nya udah online apa belum. Kalau udah online berarti artinya server ini sudah siap dialiri traffic dan sudah siap untuk online. Oke, yang ini saya biarkan default aja, saya tinggalkan default. Ya, kemudian ini juga penting nih teman-teman. Redirect HTTP to HTTPS. Teman-teman harus pilih yes ya. Jadi nanti otomatis akan diarahkan ke yang HTTPS. Proxy protokol di sini saya tinggalkan aja, ini nggak perlu ya. Backend keep alive juga kita tinggalkan aja ya. Kemudian kita kasih nama load balancernya teman-teman ya. Kasih nama load balancernya Wallace LB ya. Load balancer maksudnya LB. Kemudian projectnya Wallace. Kemudian yang paling penting lagi di sini teman-teman, di atas ini ya. Nah, karena kita mau pakai HTTPS, maka kita juga harus punya sertifikatnya teman-teman, sertifikat SSL ya. Di sini kita akan buat new certificate ya. Nah, di sini kita dikasih pilihan mau pakai Let's Encrypt, atau kalau misalkan teman-teman punya sertifikat SSL sendiri ya, sudah beli misalkan, teman-teman bisa masukkan SSL-nya di sini. Tapi di demo kali ini kita akan buat SSL dari Let's Encrypt ya teman-teman ya. Let's Encrypt ini SSL yang gratis teman-teman, jadi kita nggak perlu bayar. Nah, domainnya teman-teman kita pilih Wallace. Untuk subdomainnya kita pilih yang store.wallace.com ya, karena kita kan akan membuat ini teman-teman, store.wallace.com. Certificate name-nya kita pakai ini teman-teman, bebas ini name-nya ya teman-teman ya. Oke, kita generate teman-teman, generate. Oke, sertifikatnya udah jadi, tapi ini biasanya akan butuh waktu lagi sekitar 15 menit teman-teman, sampai sertifikatnya siap untuk digunakan ya. Oke, langsung aja kita buat teman-teman ya. Create load balancer. Nah, ini lagi dibuat nih teman-teman load balancernya teman-teman. Oke, kita akan skip saja teman-teman karena ini cukup lama ya. Kita akan tunggu. Nah, udah jadi nih teman-teman ya. Wallace load balancernya udah jadi. Nah, di belakang load balancer sudah ada dua droplet, yaitu droplet Wallace dan droplet Wallace yang nomor
2. Kemudian yang perlu kita lakukan lagi adalah ini teman-teman. Jadi load balancer itu sudah punya IP sendiri teman-teman. Nah ini IP-nya ya. Kita akan copy IP-nya. Kita akan ganti di subdomain yang tadi kita buat teman-teman. Kita ke networking, domain. Nah ini Wallace. Kita akan ganti yang store.wallace ini pakai IP-nya load balancer teman-teman. Kita edit recordnya ya. Kita paste di sini teman-teman pakai IP-nya load balancer. Nah ini ya udah ada load balancer di sini, kita tinggal pilih. Oke, kita save aja teman-teman. Nah ini udah ke save, tapi kita akan tunggu lagi teman-teman. Ini itu butuh waktu 15 sampai 30 menit sampai perubahan subdomain ini mengarah ke load balancer. Dan juga tadi ada proses untuk create certificate yang butuh waktu juga sekitar 15 sampai 30 menit ya. So kita akan skip lagi videonya, nanti kalau sudah siap DNS-nya kita start lagi teman-teman. Oke ya, setelah menunggu 15 menit, sekarang kita akan tes nih teman-teman. Kita akan akses ya domain ini, kita copy teman-teman. Kita copy, kemudian kita akses di sini teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, simsalabim udah bisa diakses teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di sini sekarang ya, sudah ada tanda gemboknya. Artinya ini sudah aman teman-teman ya, sudah SSL-nya sudah berhasil dibuat. Nah sekarang masalahnya adalah apakah benar ini sudah mengarah ke load balancer nih teman-teman. Nah sekarang gimana cara membedakannya bahwa saya ini ada di server 1 atau server 2 kalau kita refresh teman-teman ya. Nah sekarang saya akan buat perbedaannya teman-teman. Nah sekarang saya akan bikin perbedaan teman-teman supaya kita bisa tahu benar nggak ini mengarah ke server 1 atau server 2. Nah di server 2 saya nanti akan edit ini teman-teman namanya ya. Server 1 saya kasih nama server 1. Server 2 saya akan kasih nama server 2 ya. Oke, saya SSH ke server 2 sekarang teman-teman. Saya akan ganti nama yang ini ya jadi server 2. Oke, langsung saja kita edit ya. Oke, kita akan cari nama servernya teman-teman. Nah ini di server Wallace 2 saya akan ganti jadi server 2 teman-teman, bisa biar kita tahu perbedaannya teman-teman ya. Oke, kita save. Oke, sekarang kita buktikan teman-teman apakah sudah mengarah ke load balancer. Di belakangnya sudah ada dua server, server 1, server 2. Sekarang akan saya refresh teman-teman ya. Nah ini kita mengarah ke server yang nomor 2. Kalau kita refresh lagi, nah sekarang kita ada di server 1. Kita refresh lagi, sekarang kita ada di server 2 dan seterusnya teman-teman ya. Jadi sudah sesuai dengan diagram ini teman-teman. Kita akan diarahkan ke server 1 atau server 2 ya. Si load balancer sudah cukup cerdas untuk mengarahkan kita ke server yang mana. Oke, sekian dulu demo kali ini teman-teman. Kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya.